Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kemarin kita bersama Bang Abi sudah menyimak kisah tentang perang Uhud dan beliau langsung menceritakan dari medan Uhud. Seru bukan? Bagi teman-teman yang belum menonton, bisa lihat link di atas. Nah, teman-teman, hari ini juga kita akan berkisah dengan kisah yang tidak kalah seru. Kisah peperangan juga. Perang apa itu? Ya, benar. Perang Khandaq. Mari kita langsung tanya ke Bang Abi bagaimana perang Khandaq itu. Assalamualaikum Bang Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fikri dan teman-teman. Nah, Bang Abi, backgroundnya bagus sekali itu Bang Abi. Iya nih. Kayaknya pas ya sesuai dengan perang Khandaq ini ya Bang Abi ya. Nah, Bang Abi, kita ingin tahu nih apa sih awal mula atau penyebab terjadinya perang Khandaq ini? Taib, barakallahu fikum. Nah, tadi Pak Fikri sempat nyebut nih di belakang nih backgroundnya kok bagus. Nah, ini sebenarnya backgroundnya adalah gambaran buat teman-teman tentang kondisi tanah atau enggak tentang parit yang ada di Arab. Ya, kurang lebih seperti ini nih, ya parit atau enggak kondisi tanah yang ada di Arab, jadi penuh bebatuan. Dan ini dikenal juga dengan nama peperangan, perang parit. Khandaq dalam bahasa Arab artinya adalah parit. Nah, kenapa sih terjadi perang Khandaq ini, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak Nah, teman-teman? Nggak perang tahu kita Khandaq Bang Abi. ini, oke, sekarang kita coba cari tahu ya. Nah, diriwayatkan oleh ahli sejarah bahwasanya orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, kita pernah sebut ya pada pertemuan sebelumnya bahwasanya penduduk kota Madinah itu bukan hanya orang Muslim saja, tapi ada orang Yahudi juga. Nah, orang-orang Yahudi ini benci, kesel sama Rasulullah SAW. Ya, perang Badar menang, perang Uhud ya walaupun ada yang bilang kalah, ada juga yang bilang menang, tetapi intinya Nabi masih tetap bertahan di Madinah. Orang-orang Yahudi ini kesel. Mereka ingin mengeluarkan Nabi dari kota Madinah. Sehingga orang-orang Yahudi ini, yang padahal mereka sudah punya perjanjian damai dengan Rasulullah, sudah punya perjanjian damai, tapi memang tipikalnya orang Yahudi itu, teman-teman, mereka itu sangat suka untuk melanggar janji. Sangat apa? Sangat suka untuk melanggar janji atau tidak amanah. PHP bahasanya, ya, pemberi harapan palsu. Nah, itu orang Yahudi itu. Sehingga orang-orang Yahudi ini yang tadinya adalah punya perjanjian, tetapi masih punya rasa kesel dengan Rasulullah SAW, pergilah mereka menemui orang-orang musyrikin Quraisy di Mekah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ingin bersekongkol dengan musyrikin Quraisy dan juga orang-orang musyrikin yang ada di sekitar Madinah. Intinya adalah mereka ingin menyerang Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Maka teman-teman, terkumpullah kurang lebih 10.000 pasukan. Atau dalam bahasa Arab juga dikenal Ahzab. Ahzab itu artinya adalah koalisi. Ya, mereka berkoalisi orang-orang musyrikin Quraisy, orang-orang Yahudi, dan juga orang-orang yang memusuhi Nabi di sekitar Madinah. Mereka berkoalisi atau menjadi suatu ahzab, ya, berjumlah 10.000 orang yang siap untuk menyerang kota Madinah, untuk menyerang Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Kemudian, teman-teman, kalau kita lihat, ternyata kekuatan kaum muslimin pada saat itu nggak banyak, teman-teman. Berapa sih jumlah kekuatan kaum muslimin pada saat itu? Ternyata para ahli sejarah mencatat jumlahnya hanya berjumlah 3.000 pasukan. Bayangin lagi, dulu pada perang Badar kita pernah hitung berapa? 1.000 banding 300. 300, ya. Pada perang Uhud kita juga pernah hitung 3.000 banding 700. Sekarang pada perang Ahzab atau pada perang Khandaq ada berapa? 10.000 berbanding 3.000, teman-teman. Hanya 3.000.
1:3 lagi nih kurang lebih. Nah, ketika mendengar mereka ini bersekongkol untuk menyerang Nabi, maka Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para sahabat-sahabatnya dan mempersiapkan menyusun strategi. Menyusun strategi. Pertama bermusyawarah, berkumpul dulu. Ini kira-kira apa strategi yang perlu kita lakukan untuk mencegah, untuk melawan kaum musyrikin menyerang kita. Maka salah seorang sahabat yang mulia, yaitu bernama, ayo ada yang kenal nggak sahabat siapa nih? Kalau nggak salah Salman Al Farisi, Bang ya. Betul, Salman Al Farisi. Ya, beliau punya ide, punya usul. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita membuat parit, membuat parit. Yang mana teman-teman harus mengetahui tentang kota Madinah ini sebenarnya adalah dikelilingi oleh gunung-gunung. Ya, sehingga seolah-olah Madinah ini adalah dilindungi oleh gunung-gunung atau dilindungi oleh benteng. Tetapi ada beberapa arah, terutama di arah utara Madinah, ini merupakan satu-satunya jalan yang bisa dilalui oleh musuh untuk masuk ke kota Madinah. Maka di utara kota Madinah inilah diusulkan oleh Salman Al-Farisi untuk dibuat parit. Nah, maka Rasulullah SAW menyetujui usulnya Salman Al-Farisi. Ada yang tahu berapa panjangnya paritnya? Disebutkan oleh para pakar sejarah bahwa panjangnya itu mencapai 5.500 meter. 5.500 meter itu mungkin 5 kilo kali ya. 5 1000 kilo Bang meter panjangnya Bang ya. panjangnya ya. Lebarnya Kemudian berapa Bang? lebarnya itu kurang lebih 4,6 meter. 4,6 meter itu mungkin gedung Mina, mungkin gedung Mina 4 meter mungkin ada ya, 3 tingkat ya. Iya. Segitu lebar. Kemudian tingginya dalamnya paritnya itu ya, kedalamannya adalah kurang lebih 3,2 meter. Kurang lebih 3,2 meter. Artinya apa? Artinya adalah ini jumlah yang sangat besar sekali parit nih. Teman-teman tahu pada saat itu belum ada tuh alat pengeruk, apa itu namanya? Alat berat. Skopnya tuh yang buat bulldozer. Belum ada. Nih batu-batunya kayak yang di background saya nih. Nah, batu-batunya seperti itu. Mereka semua pakai alat seadanya. Alat seadanya. Yang mana ukuran tersebut sudah diukur kalau kuda tidak akan bisa melompati parit tersebut. Dan teman-teman sekalian, ini termasuk perjuangan yang sangat luar biasa sekali. Bahkan ya disebutkan, diriwayatkan di beberapa buku, itu Rasulullah SAW dan para sahabat juga dalam keadaan lapar, menahan lapar. Bagaimana Rasul dan para sahabat menahan lapar? Yaitu adalah dengan mengganjal perut mereka dengan batu. Ya, batu diikat pakai kain atau kayak sabuk itu. Adalah untuk apa? Untuk menahan rasa laparnya. Ya. Kemudian di tengah terik matahari mereka terus harus berjuang bersama-sama untuk membuat parit. Ya, berarti untuk membuat parit. Selain lapar, kemudian kepanasan, mereka terus seperti itu ya Bang Abi ya, setiap hari Bang ya. Iya. Bahkan ada batu yang tidak bisa dipecahkan. Batu yang tidak bisa dipecahkan. Kemudian para sahabat mengadu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah berdoa dan kemudian berhasil memecahkan batu tersebut. Rasulullah yang memecahkannya. Ya, padahal umur Rasulullah sudah tidak muda lagi, teman-teman. Ya, taruhlah umur Rasul ketika hijrah ke Madinah umurnya 53 tahun. Berarti umur Rasul pada saat itu kurang lebih ketika terjadinya peristiwa Khandaq ini kurang lebih adalah berumur 58 tahun. Ya, tetapi Rasul masih sangat kuat untuk membuat parit. Setelah paritnya selesai dibuat, apakah ada orang-orang kafir ini yang bisa menembus itu, Bang? Nah, ini dia. Ketika orang-orang
musyrikin Quraisy, orang Yahudi, pasukan koalisi yang memusuhi Rasulullah SAW tiba di Madinah, mendekati Madinah, mereka kaget. Mereka kaget karena strategi ini tidak pernah dikenal sebelumnya di kalangan bangsa Arab. Ya, strategi ini adalah idenya siapa? Idenya sahabat yang mulia, yaitu Salman Al-Farisi. Dulu Salman Al-Farisi ini adalah orang Persia, orang luar negeri ceritanya, bukan dari Arab. Nah, ini ada strateginya bangsa Persia untuk berjaga diri untuk menjaga wilayahnya agar musuh tidak masuk. Maka orang-orang Arab pada saat itu atau orang-orang musyrikin Quraisy pada saat itu kaget melihat apa ini, ada parit, sehingga mereka mencari celah yang kira-kira bisa dilompati oleh kuda. Tetapi apa? Banyak yang berusaha lompat, dihujani anak panah. Ada yang berusaha lompat, ya, tapi sudah kalah tarung. Ya. Ada juga yang kudanya jatuh ke parit. Ya, tak sedikit juga mereka yang jatuh ke parit. Sehingga mereka kurang lebih 1 bulan lamanya ya, berkemah di depan parit orang-orang musyrikin Quraisy. Ya, kurang lebih selama 1 bulan. Dan mereka putus asa dan akhirnya mereka pun bubar. Ya, singkat cerita, mereka pun bubar. Tidak bisa memenangi peperangan ini. Jadi bisa dikatakan di peperangan ini muslimin yang menang gitu Bang ya? Betul. Bisa dikatakan ini adalah kemenangan yang sangat luar biasa bagi kaum muslimin. Ya. Kemenangan yang luar biasa bagi kaum muslimin. Karena apa? Kaum muslimin pada saat itu sangat semangat. Ya. Semangatnya luar biasa untuk menggali parit, untuk mempertahankan negaranya, untuk mempertahankan wilayahnya, ya, agar tidak diserang oleh musuh. Begitu. Ya. Tentunya dari kisah yang menakjubkan ini tentunya juga ada hikmah-hikmah dari kisah ini Bang ya. Betul sekali. Di antara hikmah yang dapat kita ambil dari perang Khandaq ini atau disebut juga perang Ahzab adalah tentang pentingnya seorang pemimpin untuk bermusyawarah. Nah, kalau teman-teman nanti diamanahi sebagai ketua kelas atau sebagai presiden misalkan, atau sebagai pemimpin ketua kelompok misalkan, maka teman-teman harus bermusyawarah terhadap anggotanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bermusyawarah kepada sahabat-sahabatnya untuk menentukan strategi apa yang akan digunakan untuk menahan musuh agar tidak masuk ke kota Madinah. Berikutnya adalah tentang semangat. Semangat, harus tetap semangat bagaimanapun kondisinya. Ya, kita lihat dalam peperangan-peperangan Rasul, ya, perang Badar, perang Uhud, jumlahnya kalah teman-teman. Tetapi mereka tetap semangat, mereka tetap yakin karena mereka adalah pejuang kebenaran, maka mereka pun bisa dengan semangat tersebut mengalahkan musuhnya. Maka teman-teman tetap semangat untuk belajar dan jangan pernah putus asa. Siap Bang Abi. Nah, teman-teman semuanya, kisah perang Khandaq ini tidak kalah seru kan? Dan kita juga bisa mengambil hikmahnya. Nah, teman-teman, masih ada konten-konten siroh yang menarik lainnya. Tetap di konten siroh ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.